Ya kita tetap seperti biasa yang saya bilang, kitab kedua kita baca, jadi nggak gantian jadinya. Kalau gantian sebulan sekali, ya 2 bulan bacanya. Ya. Kitab hadis Jibril, kalau catatan saya halaman 19, Al-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi amin. Ini menjelaskan hadis yang Jibril datang sama Nabi, rapetin dengkul dengan dengkul, duduk tawarruk, duduk saat awal. Jibril tanya, mal Islam, apa itu Islam? Nabi jawab, al-Islam syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmi ramadan wa hijjul baiti min istata'ta ilaihi sabila. Ini pertama tanya tentang Islam. Nah di sini pengarang terangkan, ya. Al-Islamu, al-Islam huwa al-imtisalu wal inqiyadu lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam alladhi ikhtarahu li ibadihi wa lam yartadi dinan siwahu. Qala Allah Ta'ala al-Islamu, saya ulang, al-Islamu huwa al-imtithalu wal inqiyadu. Islam adalah imtithal. Kalau orang Betawi mana imtithal, menjunjung. Wal inqiyad, inqiyad mana qada, artinya mengikuti. Qada mengikuti, menjunjung dan mengikuti bagi apa yang datang dengan Nabi SAW daripada hukum-hukum syariat. Jadi kalau kita bilang menjunjung, itu taruhnya bukan di bawah, di atas. Jadi menjunjung artinya menerima dengan kehormatan. Nah, saya terima, dijunjung, itu menerima dengan kehormatan. Inqiyad artinya ngikutin, menerima untuk diikuti, bukan menerima untuk ditentang. Itu. Jadi menjunjung, mengikuti hukum-hukum syariat. Ya. Menjunjung, mengikuti apa yang datang dengannya oleh Nabi SAW dari hukum-hukum syariat. Jadi kita junjung yang Nabi bawa, kita ikuti yang Nabi bawa dari hukum-hukum syariat. Apa? Wa huwa ad-dinul maqbulu indallah. Hukum syariat adalah agama yang diterima di sisi Allah. Jadi Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Alladzi ikhtarahu ibadahu, yang Allah telah memilihkan Islam itu untuk hambanya, li ibadihi, untuk hambanya. Wa lam yartadi dinan siwahu, dan Allah tidak ridho, Allah tidak menerima
agama selain dia, selain Islam. Ini perlu kita tanamkan kepada anak kita. Islam adalah satu agama yang kita mesti junjung dan ikuti, yang dibawa oleh Nabi SAW, yang dia itu dipilih untuk hambanya. Allah nggak ridho, Allah nggak terima agama selain Islam. Ya. Di mana qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Satu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa yang menuntut agama selain Islam, fala yuqbala minhu, niscaya tidak diterima daripadanya. Satu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi agama yang Allah ridho Islam, karena Allah yang berfirman, inna dina indallahil Islam, sebenarnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang menuntut agama yang bukan Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang yang rugi di akhirat. Karena apa yang dikerjakan itu nanti tidak ada pahalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Surah Ali Imran ayat 85. Yang ketiga, qala azza wa jalla, qala jalla wa ala, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ketiga, al yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sudah jadikan sempurna agamamu. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atasmu nikmatku. Jadi selain agama sudah sempurna, juga nikmatmu sudah sempurna. Dalil kalau orang sudah menjalankan Islam dengan benar, berarti sudah dapat nikmat yang sempurna. Kalau orang sudah beragama Islam dengan benar, berarti sudah dapat nikmat yang sempurna. Dan waraditu lakumul Islam madina, saya ridha bagimu Islam sebagai agamamu. Jadi tiga di sini. Yang mana jalan Islam itu berarti sudah menjalankan agama yang sempurna. Yang mana jalan Islam berarti sudah mendapatkan nikmat Allah yang sempurna. Yang mana jalan Islam berarti Allah sudah ridho dengan nikmat dia jalankan Islam dengan benar. Nah, berarti ini yang bicara Allah. Jangan dikata Islam memenang sendiri. Ini yang ngomong Allah. Kalau nggak setuju, protes saja sama Allah. Jangan protes sama orang Islam. Jangan protes sama Muslim. Protes sama Allah. Ini yang turunkan Allah. Kalau nggak setuju, protes sama Allah. Ini tiga ayat jelas menunjukkan bahwa agama yang benar adalah Islam. Wa arkanul islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Wa hiya qawaiduhu, dialah qawaiduhu, qaidahnya, hukum lengkapnya, ya, qaidah wa mabanihi, dan dia adalah tempat berdirinya Islam. Mabani, mabda, tempat berdirinya Islam. Al-madhkurati fi qawlihi, yang disebut di dalam perkataannya,
Bunyal Islamu ala khamsin, didirikan Islam atas 5. Syahadatu alla ilaha illallah, mengucap syahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus shalah, kedua mendirikan salat, menyempurnakan salat, ketiga wa ita'uz zakah, memberikan zakat, keempat saumu Ramadan, puasa Ramadan, kelima hijjul baiti, pergi haji ke Baitullah. Ini 5 rukun Islam. Makanya kalau orang pergi haji menyempurnakan 5 rukun Islamnya yang dia sudah lakukan. Kalau lihat begitu berarti orang mau haji mesti udah sholatnya benar. Iqamus sholat. Pertama syahadat tuh, imannya benar. Sebab kalau iman nggak benar pergi haji, nanti hajinya goncang. Bahkan ada cerita, tapi saya percaya benar cerita ini. Orang pergi haji sampai sana nggak bisa lihat Ka'bah, nggak kelihatan Ka'bah. Sampai dia ngomong mananya, saya nggak betah di Mekah. Kenapa? Orang bilang Ka'bah itu saya nggak lihat-lihat dari mulai pergi sampai sekarang. Rupanya ada yang ngerti. Rupanya nih orang imannya belum tapi benar. Ditanya, sebelum haji kerjaannya apa? Dia ngaku, saya kerjaannya tukang teluh. Tukang teluh. Orang kalau neluh itu berarti nggak iman. Karena ilmu sihir, ilmu teluh, ilmu yang keluarin iman dulu, baru bisa belajar. Ya, ini cerita engkong saya. Orang mau belajar sihir, kata gurunya, guru sihir, lo masuk dulu tuh ke bilik itu, ada tabunan, lo kencingin. Tabunan tuh kencingin. Apa yang lo lihat? Dimasuk, keluar, apa yang lihat? Nggak lihat apa-apa, bohong, lo belum kencingin. Akhirnya dia kencingin, begitu dia kencingin, biasanya kan api kalau kena air, blep gitu. Begitu dia kencingin, blep, kelihatan putih kayak kuda sembrani. Blep, kayak kuda terbang. Baru datang guru sihirnya, saya lihat kayak kuda terbang putih. Nah itu imanmu dalam lepas dari diri. Nah, baru diajarin. Ini orang sihir, orang teluh, itu imannya lepas. Makanya dia pergi haji nggak kelihatan. Ada yang ngerti disuruh ayo baca syahadat, tobat sama Allah. Disuruh tobat, baca syahadat, banyak istighfar, akhirnya rupanya Allah masih terima tobatnya. Kelihatan lama-lama tuh Ka'bah. Setelah dia baca syahadat, istighfar, tobat, baru kelihatan. Ini dalil kalau orang pergi haji mesti kuatin iman. Kalau nggak ada iman, semua yang dilihat di sana adalah penglihatan yang bukan dasarnya iman. Nah kadang-kadang imannya nggak kuat pergi haji, gue nggak betah pergi haji, kenapa? Capek. Tuh, hanya lihat capek, bukan pakai pandangan iman. Kalau yang pakai pandangan iman, wah pergi haji, kayaknya pengen balik lagi, padahal baru pulang. Kenapa? Ada kenikmatan iman dalam haji. Nih, makanya orang haji kuatin iman dulu. Kalau udah iman kuat, kedua sholatnya yang benar. Kalau sholat itu benar, ketiga zakatnya yang benar, keempat puasa yang benar. Nah kelima baru pergi haji. Ya, lengkap sudah. Sehingga kalau dia pergi haji, insya Allah apa yang dia kerjain itu semua dasarnya 4 yang sudah dilakukan. Dia udah iman dengan benar, udah sholat, udah puasa, udah zakat, tinggal haji, penyempurna. Nah ini
Jadi suka saya ungkap tuh kalau ngaji, iman itu udah bener belum? Benerin iman dulu, jangan punya duit main berangkat aja. Nanti sampai sono labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, nanti Allah jawab la labbaik wala sa'daik, nggak diterima hajimu, nggak ada labbaik, nggak ada keberuntungan. Nih, makanya urutin yang 4, iman kuat, ibadah sholat benar, puasa benar, zakat benar, baru haji. Itu 5 ya. Makanya di sini dikatakan qala ahlul ilmi, berkata ahli ilmu, hadhil arkanul khamsatu, rukun yang 5 ini murtabitun, saling keterkaitan sebagiannya dengan yang lain. Syahadat terkait sama sholat. Nah kalau orang syahadatnya nggak benar, imannya nggak benar, sholatnya nggak diterima. Syahadat kaitan dengan zakat, puasa, haji, kalau nggak benar nggak terima semua. Itu kaitan dengan iman. Nah kedua, kadang-kadang sholat terkait dengan zakat. Kenapa? Orang sholat nggak zakat, ini bisa-bisa sholatnya nggak diterima, karena selalu Allah rendengin aqimus sholah wa atuz dan lain sebagainya. Itu ada saling keterkaitan ya. La tuqbalu min man amalal amala bi ba'diha ala man amana bi ba'diha hatta ya'mala biha kulluha. Tidak diterima dari orang yang mengamalkan satu amal sebagiannya saja sehingga dia mengamalkan semuanya. Jadi kalau dia cuma syahadat doang, belum haji, belum mampu, itu belum diterima. Jadi harus kerjakan lengkap semua. Udah kuat iman, puasa sembahyangnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, hajinya benar, itu baru lengkap. Wa man tarakaha syai'an aw syai'an minha, siapa yang meninggalkan rukun Islam dan meninggalkan sesuatu dari rukun Islam, jahidan hal keadaan mengingkari liwujubihi, bagi wajibnya, faqad kafaro. Dia nggak puasa, kenapa? Gue nggak percaya puasa. Itu kan orang Arab ada kelaparan, kita suruh puasa. Kufur tuh ngomong begitu. Inkar dengan sholat, inkar dengan zakat, itu kufur ya, keluar dari Islam. Wa man ata biha kullaha, siapa yang mengerjakan dengan rukun Islam semuanya, fahuwa muslimun kamilul iman. Jadi kalau sudah kerjakan sholat, puasa, zakat, haji dan imannya kuat, itulah namanya orang yang imannya sudah sempurna. Wallahu a'lam bisawab. Asy-syahadatani wallahu a'lam. Alhamdulillah,